Sore bos, ini kita sekarang di Kota Kupang sore hari. Kita lihat tuh eksotismenya. Ini kayak begini nih, itu bakalan dimanjain kayak begini. Ini ada di mana sih? Kita adanya di Lasiana Beach, Kupang. Lo bakalan di sini nikmatin sama sunset. Oke. Sunsetnya luar biasa kalau di sini kawan. Jadi kalau kamu ke sini tuh bakalan banyak nona-nona, terus para perjaka di sini. Ini keindahan sunsetnya di sini. Wah, ciamik boy, luar biasa. Karena memang kita berada sering di luar. Oke, kita langsung explore yang lain lagi. Seperti apa dan bagaimana keadaan sebenarnya perkopian kita. Ini keadaan yang sudah maksimal di sini. Jadi lu jangan kaget kalau di pantai ini memang dijadiin tempat untuk foto-foto, ambil video segala macam. Lu bakalan lihat kearifan lokal yang ada di sini kayak begini kawan. Amat sangat eksotis banget. Sebentar lagi kita akan nikmatin kopi Bajawa yang terkenal di seluruh dunia. Oke ya cuy, kita berada di sini sekarang di Cafe OCD. Kita mau nikmatin kopi Bajawa dan kita pesan-pesan dulu. Nah bos, ini udah posisi yang ciamik. Sebelah kanan kita itu kopi Bajawa, sebelah kiri kita itu kopi Manggarai. Jadi lo bakalan nikmatin sembari nunggu sunsetnya itu meredup di sono gitu ya. Lo bakalan kita nikmatin juga nih langsung kopinya. Nah gitu sama teman-teman nih. Itu juragan kita tuh, Om Sahrul gitu kan. Terus Mas Diki. Halo guys. Ini juragan kita nih yang baru datang. Memperkenalkan diri dong Mas. Saya Alek. Ah, beliaunya Alek. Kita berada di mana? Kita berada di Lasiana Beach. Oke bos, kenapa di situ ada secangkir kopi? Ya biar nyampe juga dia berada di Kupang. Ternyata perkopian Indonesia itu amat sangat luar biasa. Oke sahabat secangkir kopi, kita sekarang lagi nongkrong nih sama teman-teman asli NTT dan memang dari asal kopinya di sini. Sponsorship utamanya tetap secangkir kopi sama Mister Roaster Indonesia. Kita tanya-tanya langsung yuk sama kakaknya. Sore Kakak Grace, ini kita lagi kondisinya di sini lagi ngopi-ngopi. Kakak Grace mau nanya-nanya boleh dong? Boleh. Oke, Kakak Grace ini tadi ada kopi Bajawa. Kalau dari Kupang, Bajawa itu berada di mana Kakak Grace? Kupang itu berada di Pulau Timur, NTT. Kalau Bajawa itu berada di Pulau Flores, NTT. Beda pulau. Oh, beda pulau. Ya. Ada berapa pulau di sini Kakak Grace? Ada Pulau Timur, Pulau Flores, Oke. Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Sumba. Oh, Pulau Sumba. Kalau Kakak Grace ini asalnya dari mana dong? Asal dari Rote. Dari Rote. Rote itu ada kepanjangannya atau singkatannya? Tidak ada. Tidak ada. Oke, jadi lu bakalan nikmatin sesuatu hal yang ciamik itu cuma adanya di Kupang doang ya Kakak Grace ya? Tidak. Kopi Di mana? Bajawa itu sudah tersebar. Oke. Jadi di semua pulau pasti ada juga. Oh gitu. Jadi memang yang terkenalnya memang kopi Bajawa ya? Iya, salah satu yang terkenal kopi Bajawa. Sebenarnya ada banyak kopi di NTT sini. Ada kopi Sumba, ada kopi Oke. Flores, ada kopi Manggarai, ada kopi Bajawa, kopi Oke. Maumere. Oh, Maumere ada juga. Ada. Oke, berarti ada beberapa wilayah-wilayah tertentu yang menghasilkan kopi-kopi yang paling ciamik. Betul sekali. Oke, kalau ataupun nanti ada pemesanan segala macam bisa kontak-kontak dong ya. Bisa sekali. Oke Sekarang Kakak zaman Grace, sudah canggih. itu kondisinya bisa ada Instagram atau apanya gitu? Kalau Kakak Grace? kopi Bajawa mungkin ada di marketplace ya, mungkin di Shopee ada. Oke. Iya. Kalau mau ngubungin Kakak Grace nanti Instagramnya di mana? Bisa di bawah sini. Oke, di bawah sini. Lu harus di sini tuh ya. Lu harus ngobrol Kakak Grace itu. Dia berada di sini. Itu tadi yang nongkrong di sana tuh. Nah, di sana itu tuh asli Sumba tuh dia. Itu asli Sumba, Kakak Eca. Tolong dong
kira-kira Sumba kopinya itu bagaimana, seperti apa? Lu jelasin deh gitu. Nah, coba Kakak Grace. Ya, ini lumayan. Kakak Eca apa Kakak Grace? Oh ya, Kakak Grace dan Kakak Eca lah berdua itu kan. Nah, ayo, Ayo. kopi Sumba gimana Kakak Eca? Kopi Sumba itu kira-kira dari sini berapa jam Kakak Eca? Sumba dari sini kalau pakai pesawat 1 jam 20 menit. Kalau Oke. pakai kapal 12 jam. 12 jam. Kalau pakai kapal, Iya. tapi lebih bagus pakai pesawat aja ya. Pesawat sih. Oke, ini kita lagi nongkrong di Kota Kupang. Kita ada di Cafe OCD. Kalau kepanjangannya OCD itu pasti menarik. Coba apa tadi kita ngomongnya OCD itu? Orang cerdas dong. Orang cerdas. Nah, ini kita lagi sama teman-teman gitu, Kakak Grace sama Kakak Eca ya. Iya. Lagi nikmatin apa di sini nih? Lagi ada waktu longgar atau memang udah sering nongkrong di sini atau bagaimana? Nah, ini kebetulan karena ada waktu longgar saja setelah bekerja menikmati sunset di sini. Oke, sunsetnya luar biasa bos. Nah ini ada teman-teman nih, ini dia tuh, itu Mbak Piri ya, itu Mbak Piri. Satunya lagi ini Mbak Rani. Mbak Rani itu asli NTT sini. Iya. Oke, Mbak Rani itu asli NTT, asli Kupang. Mbak Rani, kalau ataupun memang teman-teman mau ke Kupang, yang paling bagus untuk diekspor apa tuh Kupang? Kalau di sini sih yang paling terkenal ya kulinernya itu CI. Oke. Ada CI sapi, ada CI babi juga di sini. Oh gitu ya. Kalau kita sekarang lagi ngapain nih nongkrongnya? Kalau di sini sih lebih kayak sunset. Soalnya kalau Kupang ya paling bagus ya sunset. Oh sunsetnya. Oke, apalagi kira-kira yang harus dibawa kalau ada teman-teman yang memang dari Kupang nongkrong di situ, habis itu mau pulang lagi ke kota asal, selain sei sapi, sei apa itu tadi? Oke, bawa istri kalau sudah kondisinya punya keluarga. Terus kain tenun ya? Iya, tenunnya kan bagus-bagus kalau dari Oke. Itu asli sini, dibuat sini memang. ada yang dibuatnya dari daerah juga, tapi banyaknya di sini. Oke, jadi lu kalau mau ke Kupang itu aja yang bisa dibawa. Oke, kalau mbaknya ini nanti kalau dibawa langsung ke orang tuanya dulu ya. Oke, Bayar benar. belis dulu. Apa itu belis? Belis, mahar gitu. Oh mahar. Jadi kalau lu mau menikah dengan teman-teman di Kupang, lu harus bayar belis dulu. Itu mahar. Oke, jadi kayak begitu. Maharnya seperti apa dan bagaimana perlu diperbincangin sembari ngopi. Nah ini waitressnya kakak, kayak begitu ya. Nah kita langsung ada 3 kopi di sini. Sebelah kanan sendiri itu kopi Sumba, sebelah tengah, yang tengah itu kopi Manggarai, sebelah kiri warna hitam itu kopi Sumba. Siap. Nah kita lihat nih, ini kita sama Mas Alek nih dia. Oke Mas, rasanya gimana Mas untuk yang kopi Sumbanya? Lebih soft sih daripada kopi Bajawa ya. Sebelumnya saya pernah Oke. minum juga kopi Bajawa itu, menurut saya sih dibandingkan dengan kopi Bajawa, kopi Sumba ini lebih wangi. Dari harumnya, aromanya dia lebih wangi. Oke, terus? Seperti ada wangi-wangi apa mirip kayu ini ya, apa kayu putih begitu, tapi lebih soft banget gitu dia. Oke, jadi aman-aman aja berarti ya Mas ya? Aman aja, cuman nikmatnya itu ketika kita seruput itu wanginya itu apa seketika digantikan atau hilang, digantikan dengan rasa yang pahitnya itu nggak ada pahitnya dia. Oke, itu flavoristinya kayak begitu ya? Iya. Oh, jadi bakalan lebih keren dong. Menurutku ini kalau aku tanpa gula, kalau aku kan tipe kopi yang memang harus dikasih gula sedikit ya. Oke. Karena tidak betah dengan pahit memang. Cuman aku suka sama kopi. Karena kita kondisinya sekarang lagi nyobain kopi robusta. Ya. Jadi kalau teman-teman mau teste yang agak sedikit krimanya keluar gitu, flavornya keluar, atau teman-teman yang kurang sedikit tahan terhadap pahitnya, Ya. bisa ditambah gula, bisa gula aren,
atau gula pasir. Tapi jangan pakai pasir yang di belakang, Bos. Itu nggak boleh, Bos. Siap, siap. Oke. Nah, ini sama teman-teman tuh. Sekarang tuh Kakak Grace di sana. Ya. Terus itu Kakak Eca, itu Mbak Rani, terus Adik Piri. Adik Piri. Kumaha ente kawan? Adik. Ya, itu segas. Ini juragan kita si Cahyo. Ya, Alek. Jadi kayak begitu kawan. Kalau ataupun ente mau nyobain, kita akan ngulas satu persatu ya. Kita ulas satu persatu tuh di situ ada kopi Bajawa dan kopi-kopi lain sampai Sumba. Oke. Oh, konsentrasi. Kawan, ini kopi Bajawa. Jadi kopi Bajawa itu lebih cenderung flavornya itu nempel di lidah bagian belakang. Kalau ataupun lo mau pengen tahu rasanya seperti apa, ini karamelnya keluar, terus frutinya juga keluar. Kalau kamu nggak pengen pakai gula, itu lebih dahsyat. Jadi kamu bakal ngerasain kopi Indonesia bagian timur yang nggak pernah dirasain sama kopi Indonesia bagian barat atau tengah. Kenapa dia sampai terkenal di seluruh dunia? Karena memang bedanya dengan ketinggian di atas 700 mdpl lebih, dia mengalami sesuatu hal yang kita rasanya bakalan mantap di lidah, kayak nendang gitu, tapi pecahnya di sini, di bagian belakang. Kalau ataupun di sini dia hampir masuk ke tenggorokan, dia ada rasa-rasa yang luar biasa, jadi kayak pecah gitu. Itu serumpun nggak dengan kopi-kopi yang lain. Oke, yang kedua kita kopinya adalah kopi dari mana ini, Mas? Manggarai. Kopi Manggarai. Kopi Manggarai itu mungkin agak sedikit berbeda flavor sama testenya. Kita seruput dulu ya, Bos. Oke, perbedaannya dengan kopi Bajawa gini. Ini sama-sama robusta, sama-sama di brew juga. Kebetulan kita pakai yang kondisinya benar-benar langsung natural. Jadi tadi kalau ataupun yang Bajawa itu lebih cenderung kepada flavornya kuat berada di belakang. Tapi kalau yang di sini pecahnya berada di lidah depan. Perbedaannya apa kalau di lidah depan atau di belakang? Jadi gini kawan, kalau di lidah depan lu bakalan nggak sampai di tenggorokan di sini, tapi dia udah pecah, udah ciamik gitu. Frutinya bakalan lebih kuat dan lebih kental gitu. Terus kalau kondisi yang lain misalkan kayak teste yang lain, lu bakalan flavornya seperti apa, ini bakalan nyampe di posisi belakang sebelah sini. Jadi ini bakalan lebih dahsyat lagi, tapi ini fokusnya atau lebih bagusnya kepada teman-teman yang memang punya agak sedikit berbeda. Contohnya begini, kalau lu nggak kuat dengan pahit, lebih bagus lu pakai kopi Manggarai deh. Kalau kamu lebih kuat ke teste yang agak sedikit pahit gitu, cita rasa uniknya, lu pakai yang kopi Bajawanya. Nah, kalau tadi kopi Sumba udah dijelasin sama Mas Alek. Kalau yang sekarang itu kita jelasin, ini sama-sama di atas 700 mdpl. Dan memang ini kebetulan kita lagi di Kupang. Ada di kota Kupang, di pinggir pantai Lasiana Beach. Lu bakalan harus ke sini. Lu harus nongkrong di sini, lu nikmatin kopinya juga di sini. Jadi lu rasain aja. Jadi jangan sampai lu nyampe Kupang terus nggak minum itu kopi, karena kopi benar-benar asli yang sudah disangrai sampai kondisinya benar-benar di brew dengan kondisi 90-85 derajat Celcius. Itu lu cuma bisa nikmatin di sini. Lu bakalan nikmatin juga kopinya lebih bagus lagi kalau ataupun lu bakalan lihat di pinggir pantai kayak begini. Nah gitu, jadi sama teman-teman, sama saudara, ini lagi bahas-bahas masalah kopi, lagi bahas masalah percintaan gitu, terus lagi bahas-bahas yang lain, bisnis segala macam tuh bisa kayak begini, sembari nongkrong, sembari kondisinya lagi ngobrolin sesuatu untuk masa depan. Lu harus ngopi itu adalah ngolah pikiran. Jadi lu harus mikir gimana caranya lu bisa tiap hari ngopi, bos. Oke. Kalau secangkir kopi, kondisinya dari mana? Secangkir kopi itu kita fokusnya berada di Jawa Timur. Lu kalau ataupun pengen nongkrong di secangkir kopi, lu harus ke Ijen. Kalau mau ketemu di Ijen, kita berada di situ. Tapi cabangnya ada di mana? Ada di Sidoarjo. Tapi apakah ada itu yang di Bali? Di Bali juga ada. Di Bali itu juga ada, dan kita harus ngerosting segala macamnya itu langsung kopi Bali asli.
Kira-kira begitu ya kawan. Jadi harus kamu nikmatin kopi yang ada di sini. Ini berbeda dengan kopi-kopi yang lain dan ini khas dari NTT, Indonesia bagian timur. Oke cuy, siap. Nah ini lagi pembahasan kopi nih. Ini masalah lagi ini lebih ngobrolin kuat nih, masalah kopi. malah kayak balsem jadinya. Jadi kayak balsem, kalau di Jawa kayak balsem katanya dia. Tapi sebenarnya bukan Tapi balsem. enak, pas diminum Tapi itu aromanya. hilang aromanya. Ciamik banget itu bos. Oke. Jadi Betah. testenya luar biasa ya mas ya. Ya, saya sebagai pecinta kopi yang harus pakai gula, minum kopi ini tanpa gula betah. Oke. Gitu. Jadi kalau kamu mau nikmatin kopi itu mau pakai gula silakan, nggak pakai gula silakan. Oke, kopi Sumba. Kopi Sumba itu salah satu kopi yang amat sangat luar biasa. Testenya lu bakalan ngangenin. Lu bakalan kondisinya cari lagi dan cari lagi. Jadi maksud Mas Alek tadi itu kalau ataupun kopi Sumba itu adalah kopi yang cita rasanya nempel banget dengan aromanya. Itu pakai apa coba? Ini coba ya. Oke, dicoba langsung dong Mas. Oke. Dia aroma cengkeh. Jadi aroma cengkeh kawan. Jadi lu aroma kayu itu aroma kayu cengkeh karena mungkin dia bakalan ditanam di bawah pohon cengkeh. Jadi kayak begitu mas. Jadi kalau lu pengen cari teste yang luar biasa, itu kondisinya ada di kopi Sumba, ada kopi di Bajawa, ada di kopi apa lagi satu ini mas? Manggarai. Itu penguasa kopi seluruh Indonesia bagian timur kawan. Betul. Oke, bukan begitu kakak? Benar sekali. Nah itu kakak Eca, jadi dia penguasanya NTT yang ada di sini. Kebetulan beliau itu kondisinya tadi malu-malu. Nah sekarang sudah enggak, senyumnya renyah banget kayak mentega. Oke. Nah ini kita lagi ngumpul sama teman-teman, lo bakalan nikmatin kopi di sini. Oke kawan. Belis. Kandang toh? Enggak. Om punya 5 jadi mes, kandang burung. Kandang burung maksudnya. Kandangnya kan mahal. Kandang Iya, itu kalau kandang burung. Tapi kalau kandang yang di Sumba itu kandang apa belisnya? Ternak. Ternak. Iya. Kuda, kerbau. Oke. Jadi kalau ataupun ada orang yang pengen ngelamar Mbak Eca nih, kakak Eca nih pengen dilamar gitu, berarti dari luar itu harus nyiapin kandangnya, terus kudanya, gitu. Kalau kuda harganya berapa kira-kira tuh? Ya tergantung umurnya. Kalau ini udah umur 2 tahun bisa 3 juta, tapi kalau di atas 5 tahun bisa 10 juta atau lebih. Oke bos. kalau 30 tahun 30 juta. Iya 30 tahun 30 juta. Enggak begitu kawan. Jadi logikanya ente itu agak sedikit runyam ini kayaknya. Bapak Cahyo ini agak sedikit luar biasa kalau berlogika. Udah diganti contoh kuda. Iya. Jadi kudanya harus 30 juta kalau 30 tahun. Oh, berarti tiap tahun 1 juta. Oh, itu logikanya begitu. Tapi sebenarnya enggak ya. Sebenarnya enggak begitu ya. Yang penting kalau ataupun ada yang mau ngelamar teman-teman NTT itu atau perempuan NTT harus ada belis tadi. Oke, sama-sama nggak itu kira-kira kalau di Sumba itu sama kuda atau ini tergantung sama kemampuannya atau memang harus ditentuin sama perempuan? Kalau itu tergantung di tikar adatnya, karena sebelum bertemu pihak perempuan dan Oke. laki-laki, kita berkumpul dulu di tikar Apa adat. namanya tikar adat? Iya. Nah, coba ini kondisinya jangan kasih goyang-goyang itu kakak. Nah, itu langsung ada di situ. Ya, kalau dia goyang-goyang kayak lagu dangdut itu nanti. Jadi kita berkebaya. Iya, jadi begitu. Iya, nggak apa-apa. Gimana kakak? Oke, lanjut. Tikar tadi, tikar itu gimana? Sebelum kita menikahkan atau tunangan gitu, kita harus duduk di tikar adat untuk ngomongin belis. Oke. Itu yang ngomongin belis itu om. Oke, om namanya Iya. atau ketua adat begitu? Atau paman. Oh, paman. Oke, siap. Terus dikesepakati berapa belisnya, kayak kudanya berapa, nanti pihak laki-lakinya menyanggupi, ya sudah lanjut adatnya. Oke. Ini
ada hubungannya nggak dengan kondisi misalkan SMA kudanya sekian, Iya. kalau S1 kudanya sekian? Tergantung pendidikan, karena kalau dia sudah kerja juga mungkin kemungkinan lebih banyak belisnya. Oke, lebih banyak belisnya. Oke, tapi sama nggak semua belis itu? Kayak di Sumba, kayak di Kupang gitu? Beda-beda? Kalau di rote kayaknya Kalau di Rote gimana kakak? Kalau di Rote? pakai Kalau di rote sepengetahuan saya ya, karena saya Iya. juga tidak terlalu paham. Oke. Itu sama seperti yang tadi di Sumba, Mm-mm. kita kedua belah pihak itu berkumpul untuk berembuk terkait kemampuan dari pihak mempelai laki-laki. Oke. Berarti bisa nego kan? Bisa sebenarnya. Oke. Itu tergantung dari pola pikir keluarga dari kedua belah pihak sih. Lebih ke Oke. keluarga ceweknya. Iya. Tenang bos. Jadi kalau ataupun laki-laki lu jangan mundur nih. Iya. Ya, jadi lu yang penting maju terus, pantang mundur. Lu sekali mundur tenggelam lu di laut NTT lu. Jadi kalau udah nyampe di sini, lu sudah punya calon nih, langsung aja ngobrol. Iya. Kan gitu kakak ya? Betul. Oke, lanjutnya begitu bos. Jadi lu jangan khawatir nih. Jangan sampai nih kayak begini begitu gitu kan. Lu nggak nyiapin belis. Intinya belis itu bisa dibicarakan. iya. Betul sekali. Selain belis apa nih yang perlu disiapin? Selain Dia belis. cicil nggak? Kain Kredit. Oke, Om Cahyo ngomongnya bisa dicicil nggak atau dikredit? iya bisa. Oh bisa. Bisa. Oke bos, bisa bos. Kalau muda kan sekarang kakinya Oh itu tidak bisa. Oh, itu tidak bisa. Artinya kiri. yang bisa dikredit itu mungkin nilainya berapa, Betul. terus lu bisa tiap bulannya berapa gitu kira-kira kakak? Iya. Oh, Itu berarti bisa enak dong. kesepakatan dari keluarga. Enak dong ya. Bisa kayak misalnya bulan ini berapa, terus bulan berikutnya dikasih berapa lagi sampai lunas. Oh gitu. Oh luar biasa bos, memang bos. Kalau kakak Rani belisnya apa nih kalau di Kota Kupang? Sama? Kalau saya kan dari Sabu. Kalau Sabu tuh Sabu? untuk belisnya itu tidak terlalu berat. Oke. Cukup cium hidung saja. Gading. Cium hidung? Iya, cium hidung. Oke. Ada kayak gitu. Oke. Jadi itu salah satu hal yang kira-kira berarti agak berbeda gitu ya. Belisnya Ada belisnya juga cuman tidak terlalu berat. Contohnya apa kakak? Belisnya misalkan yang cenderungan dipakai. Kalau teman-teman ini kan ada kuda, ada sapi, kerbau gitu. apa ya? Kalau di tempat kakak sendiri apa? Dikasih kain adat tadi. Oh, kain adat. Berarti tidak terlalu memberatkan gitu ya. Tapi sebenarnya yang tadi udah nggak memberatkan juga. Karena bisa dicicil atau dikredit gitu ya kawan ya. Jadi lu bener-bener kalau udah serius lu langsung aja ke sini. Ini Bang Cahyo nih, dia siap nih jadi antar jemput gitu di NTT gitu. Kakak Diki. Oke, kasih salam-salam dulu lah sama teman-teman kita. Oke, jangan lupa minum kopi di NTT dan sehat selalu. Oke, Bo. Ada salam-salam tertentu buat teman-teman? Sedang bekerja, selamat bekerja, semangat bekerja. Ya, untuk yang bekerja cepat bekerja gitu, jangan kenapa kakak? Untuk belis yang banyak, siapkan kandang yang banyak untuk Eca. Oh iya, siapkan kandang yang banyak. Lu harus jadi semangat, jangan kendor dah pokoknya. Kalau aku nih bos ya, kalau udah kecantol sama teman-teman yang memang serak di hati, oh kita gas, kasih gas. Pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya. Asik. Itulah bahasa yang kita tunggu kakak. Oke. Begitu kira-kira. See you next. Bye bye. Sampai ketemu lagi bos.